Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini, Selasa 12 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Referensi renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 16 sampai dengan 25, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Saudara-saudari terkasih, apakah Anda pernah melanggar peraturan? Dan apakah ada orang lain yang tahu perbuatan Anda? Kira-kira apa komentar mereka? Dan bagaimana perasaan Anda sendiri ketika melanggar aturan yang ada? Hidup manusia sendiri pada dasarnya penuh akan berbagai aturan, mulai dari aturan umum yang dibuat oleh negara seperti hukum pidana dan hukum perdata, sampai aturan-aturan yang lebih lokal seperti adat istiadat, kesopanan, kontrak kerja, serta aturan sekolah. Berbagai macam aturan tersebut sebenarnya memang ada demi keteraturan dan kebaikan diri, atau juga dalam kaitannya dengan hidup bersama dengan orang lain. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita kembali melihat orang Farisi mempersalahkan Yesus yang tidak mencuci tangannya sebelum makan. Dalam adat istiadat orang Yahudi, mencuci tangan sebelum makan adalah sebuah aturan tertulis yang ada turun-temurun. Sebetulnya, kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat benar dan wajar. Kalau mau makan, harus cuci tangan. Ini juga nasihat dari orang tua kita zaman dahulu. Bahkan lebih relevan lagi pada zaman pandemi COVID-19. Cuci tangan pakai hand sanitizer adalah suatu kewajiban. Artinya, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah sesuatu yang manusiawi dan normal. Namun demikian, aturan yang dipermasalahkan tersebut bukanlah lagi tentang kebersihan dan kesehatan. Orang Farisi tersebut tampaknya lebih berpikir tentang hal yang sifatnya ritual belaka atau sekedar formalitas yang sewajarnya diperbuat. Ada kemungkinan juga bahwa orang Farisi tersebut hanya mencari-cari kesalahan yang bisa digunakan untuk menyerang Yesus. Oleh karena itulah, Yesus menegur mereka yang lebih fokus terhadap hal-hal bagian luar saja, sehingga lupa membersihkan sesuatu yang lebih penting, yakni hati dan pikiran. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Yesus melihat lebih jauh dan lebih dalam, bukan sekadar soal cuci tangan, melainkan Yesus mengkritik sikap hati dan juga apa yang ada di dalam batin orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka lebih menekankan pada aspek lahiriah belaka, sesuatu yang dangkal, dan akhirnya lupa pada aspek yang terdalam. Yesus mengatakan, "Kamu membersihkan bagian luar dari cawan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan." Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat diajar oleh Tuhan Yesus bahwa dalam kehidupan rohani kita tidak sekadar ingin kelihatan dari luar dilihat baik, saleh, dan memenuhi semua kewajiban hukum atau aturan agama. Tetapi yang dikehendaki adalah semua itu harus mengalir dari hati,
di mana orang harus benar-benar memiliki kesalehan sejati. Saudara-saudari terkasih, kita sendiri terkadang sama seperti orang Farisi tersebut. Ketika melihat orang lain berbuat salah dan menegurnya, lalu kita merasa lebih hebat daripadanya. Dalam kasus yang lebih parah, jika kita merasa memiliki kuasa untuk menghakimi orang tersebut, tanpa sadar kita merasa lebih hebat dari Allah, sehingga dapat menilai kedosaan orang lain. Kita merasa diri yang paling baik, paling hebat, paling taat hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan orang lain tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Hanya mereka yang sepaham dengan kita itulah yang kita terima dan kita nilai sebagai orang yang baik. Maka seringkali kita masih menilai orang dari ukuran dan sudut pandang kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita tidak seperti orang Farisi yang hanya menilai menurut ukuran sendiri, menurut ukuran manusia, melainkan hendaknya kita menilai orang lain dengan ukuran yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah motivasi saya dalam menegur orang lain? Apa karena saya senang melihat kesalahan orang lain? Atau semata karena saya mengasihi saudara saya tersebut? Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.